Tangisan di bawah langit sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan keadilan dan rindu akan ketenangan, selamat datang dalam majelis sunyi ini, di mana kita menanggalkan topeng dunia dan membuka lebar-lebar pintu hati kita yang paling rapuh. Hari ini kita tidak membahas fatwa, bukan pula hukum fikih, melainkan tentang denyut nadi keimanan di tengah badai penghinaan. Dengan segala kerendahan hati, di sini kita ingin menyampaikan dari jiwa-jiwa yang kuat dalam kesendirian, namun penuh harap dalam usaha dan doa, tanpa menghakimi siapapun, karena ini bagian fitrah dari manusia sebagai pengungkapan yang hakiki. Mari kita telaah bersama sebuah kenyataan yang pahit. Betapa hinanya kita di mata manusia hanya karena satu status yang belum tersemat di hadapan penghulu. Status itu bernama belum menikah. Kita akan menyelami kedalaman luka, tempat air mata tak bersuara jatuh, dan mencoba menemukan makna agung dari kehinaan yang kita tanggung. Tariklah napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan izinkan narasi ini menyentuh lubuk hati terdalam Anda. Marilah kita memohon kepada Allah, Sang pemilik hati, agar renungan ini menjadi obat penenang bagi jiwa yang terluka dan api semangat bagi takwa yang sedang padam. Di lembah kering bernama label sosial, saudara-saudaraku, para musafir kesabaran, tanyakan pada diri Anda, kapankah harga diri kita mulai ditentukan oleh selembar surat nikah? Di mata manusia, status belum menikah bukan sekedar status. Ia adalah cap stigma. Ia adalah dinding pemisah. Ia adalah gerbang menuju pengucilan. Kita menjadi objek kasihan, objek gosip, bahkan sasaran empuk untuk dijadikan contoh kegagalan. Lumpur penghinaan di tengah pesta. Bayangkan Anda hadir di sebuah acara. Semuanya tampak indah, kecuali pandangan mata yang menyambut Anda. Anda adalah satu-satunya pohon yang tidak berbuah di tengah kebun yang rindang. Lalu datanglah pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Sampai kapan sendirian? Apa kekuranganmu? Hati-hati, nanti malah jadi bujang tua. Kata-kata itu bukan sekedar pertanyaan, melainkan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri. Seolah-olah seluruh amal ibadah, gelar pendidikan, kepatuhan kepada orang tua, dan kesucian diri yang selama ini Anda jaga lenyap tak berharga hanya karena Anda belum memiliki pasangan. Anda menjadi makhluk yang kurang bahagia, kurang lengkap, kurang sempurna, dan ironisnya, orang yang melontarkan penghinaan itu mungkin adalah mereka yang pernikahannya penuh masalah, yang lisannya tajam, yang hatinya jauh dari takwa. Puncak kehinaan. Pernahkah Anda merasa bahwa di tengah keramaian itu Anda tak layak menjejakkan kaki, bahwa Anda harus menepi ke sudut sunyi, membiarkan diri Anda terbungkus oleh kesendirian agar tidak menodai kebahagiaan mereka? Dan yang paling menyakitkan, ketika Anda dipermalukan, disindir, atau bahkan dituduh aneh di depan banyak orang. Saat itu, seluruh anggota badan kita terasa lumpuh, lidah tak mampu membalas, tangan tak sanggup menepis.
kita hanya bisa menangis dalam hati. Tangisan dalam hati, Allahu Akbar, itu adalah tangisan yang paling tulus yang pernah ada. Itu adalah jeritan jiwa yang terzolimi, yang memilih kesabaran di atas pembalasan dendam. Itulah saat kita merasa betapa hinanya kita di mata makhluk, hingga air mata pun tak sanggup lagi keluar dan hanya bergetar di dasar jiwa. Melepas ikatan, siapa hakim sebenarnya? Wahai jiwa yang sedang menanggung beban berat, jangan biarkan penghinaan itu menjadi kebenaran. Anda bukanlah wadah cacat yang mereka gambarkan. Nilai Anda jauh melebihi dinding bata. Ingatlah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Allah memuliakan Anda sebagai manusia, bukan sebagai manusia yang menikah. Kemuliaan Anda adalah fitrah, bukan hadiah dari pernikahan. Jika manusia memandang Anda hanya sebatas status, itu karena pandangan mereka terlalu pendek. Mereka hanya melihat ujung jari, padahal Anda adalah gunung yang menjulang dengan ketaatan. Kesendirian adalah panggung ibadah tertinggi. Ketika Anda belum menikah, Anda memiliki sebuah peluang emas yang tersembunyi. Waktu yang luas untuk berduaan dengan Allah. Setiap sujud yang Anda panjangkan, setiap puasa yang Anda jalankan untuk menjaga kehormatan diri, setiap air mata yang jatuh dalam tahajud saat mendoakan jodoh, semua itu adalah ibadah murni yang hanya Anda dan Allah yang tahu. Orang-orang yang mencibir tidak melihat panggung ini. Mereka hanya melihat kekosongan tempat tidur. Padahal di malam hari, tempat tidur Anda adalah mihrab bagi munajat tulus. Anda sedang diuji untuk mencintai Allah sebelum Anda mencintai makhluk. Penghinaan adalah cahaya yang membakar dosa. Setiap kata hinaan yang Anda dengarkan, yang membuat hati Anda sakit, ingatlah ini. Itu adalah api yang sedang membakar dosa-dosa Anda. Di padang mahsyar kelak, orang-orang yang mencibir dan mempermalukan Anda akan datang membawa dosa lisan mereka. Dan Anda akan berdiri gagah dengan catatan amal yang bersih karena telah bersabar atas kezaliman mereka. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa orang yang terzalimi tidak ada hijab di antara dia dan Allah? Maka tangisan yang Anda pendam itu adalah panah yang tidak pernah meleset menuju pintu langit, memohon keadilan dari Hakim yang Maha Adil. Kebangkitan hati menemukan kemuliaan sejati. Wahai jiwa yang kini harus bangkit dan berdiri tegak. Mulai hari ini, mari kita ubah fokus. Jangan lagi mencari penerimaan dari mereka yang hatinya picik. Carilah keridhaan dari Zat yang hatinya maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan keras bagi para pencibir. Ingatkan pada diri Anda tentang kisah Nabi Zakaria yang sudah tua dan istrinya mandul. Namun mereka terus berdoa hingga Allah memberinya Yahya. Kisah Siti Hajar yang berjuang sendirian di padang tandus, namun Allah memancarkan air Zam-Zam dari bawah kakinya. Takdir bukan milik manusia. Takdir adalah rahasia Allah. Mereka yang menghina Anda hari ini, bisa jadi esok lusa mereka akan memohon kepada Anda
di hadapan Allah. Perintah bagi diri kita sendiri. Hapus dendam, tumbuhkan ridho. Maafkan mereka yang mencibir. Pembalasan terbaik adalah menjadi lebih baik dan meningkatkan takwa. Biarkan Allah yang mengambil alih urusan keadilan itu. Pilih lingkungan. Jika suatu lingkungan begitu kejam dan merendahkan, tinggalkanlah. Pilihlah kesendirian yang tenang, di mana Anda dapat beribadah daripada keramaian yang merusak iman dan harga diri Anda. Tanamkan keyakinan. Setiap hari, yakinkan diri Anda, saya tidak hina. Saya adalah hamba Allah yang sedang berjuang, menundukkan takdirnya dengan kesabaran. Saya adalah permata yang belum ditemukan, bukan batu yang dibuang. Dan ketika masanya tiba, Allah akan memperlihatkan kemuliaan yang jauh lebih agung dari pandangan dunia. Biarkan air mata kehinaan di mata manusia menjadi saksi atas kesabaran Anda di hadapan Allah. Itulah nilai sejati yang abadi. Akhir kata, terima kasih telah membersamai kami dalam majelis ilmu dan renungan hati ini yang membahas luka paling dalam dari jiwa seorang hamba. Semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup majelis ini dengan memohon keteguhan hati. Ingatlah, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya cermin untuk menilai diri Anda. Jika di cermin itu Anda melihat seorang hamba yang berusaha taat, maka Anda adalah hamba yang paling mulia. Apapun label yang dilekatkan manusia pada Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus air mata Anda, membalas setiap kezaliman, dan mengganti kehinaan di dunia dengan kemuliaan yang tak terhingga di jannahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.